Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah Sayyidah Nafisah. Beliau adalah salah satu dari keturunan Nabi Muhammad. Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Nasab silsilah beliau adalah Sayyidah Nafisah binti Sayyid Hasan Al-Anwar bin Sayyid Zaid bin Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali Karomallahu Wajhah. Sedangkan ibu beliau adalah Ummu Walad, yaitu seorang budak yang dinikahi tuannya. Sayyid Hasan menikahi Ummu Walad untuk dimerdekakan dari perbudakan. Dikisahkan sebelum beliau lahir ayah beliau Sayyid Hasan sedang mengajar agama di Masjidil Haram, kemudian tiba-tiba datang seorang pembantunya yang memberi kabar, bahwa istrinya melahirkan seorang putri yang cantik sekali. Mendengar kabar itu Sayyid Hasan merasa sangat bergembira sekali, dan beliau sangat bersyukur karena Allah telah mengabulkan permohonannya. Sayyid Hasan kemudian memberi nama putrinya itu Nafisah. Sayyidah Nafisah lahir di Mekah, pada hari Rabu tanggal 11 Rabiul Awal 145 Hijriah. Setelah tersebarnya kabar gembira kelahiran Sayyidah Nafisah ini, banyak orang berbondong-bondong untuk mengucapkan selamat kepada keluarga yang mulia ini. Pada saat Sayyidah Nafisah lahir, pada saat itu juga datang utusan dari Khalifah Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur. Utusan itu selain membawa hadiah 20.000 dinar, dan utusan itu juga membawa sebuah surat dari sang Khalifah Abu Mansur. Isi dari surat itu adalah bahwa beliau diangkat menjadi gubernur Madinah, maka semakin banyak orang yang mengunjungi rumah beliau. Sayyidah Nafisah tumbuh dalam lingkungan yang mulia. Selanjutnya diceritakan, pada usia 5 tahun beliau belajar Al-Quran dan hadis Nabi, dan pada usia 8 tahun beliau sudah dapat menghafal Al-Quran. Beliau selalu menyertai ayahnya apabila sedang mengajar, sehingga dalam relatif singkat beliau sudah menguasai berbagai disiplin ilmu agama. Ketika beliau sudah beranjak dewasa, dan telah siap untuk menempuh jenjang pernikahan, maka banyak sekali dari para pemuda yang datang untuk melamarnya. Dan di antara para pemuda itu yang bernama Sayyid Ishaq. Ayah beliau adalah seorang ulama terkenal yaitu Imam Ja'far Shadiq. Ketika Sayyid Ishaq datang kepada ayah Sayyidah Nafisah untuk melamarnya, Sayyidah Nafisah memberikan jawaban dengan sebuah bait syair yang isinya bahwa beliau ingin, yang memilih calon suaminya adalah kakek buyutnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar perkataan dari Sayyidah Nafisah, Sayyid Ishaq merasa bahwa lamarannya ditolak. Padahal apabila dilihat dari jalur nasab, keduanya merupakan zuriyah Rasulullah. Dengan hati bimbang akhirnya Sayyid Ishaq berangkat menuju Masjid Nabawi di Madinah. Sesampainya di sana beliau sholat dan selanjutnya ziarah ke makam Nabi. Setelah mengucap salam dan sholawat ke atas Nabi, Sayyid Ishaq kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, wahai penghulu para rasul, penutup para nabi, dan kekasih Tuhan semesta alam, aku datang untuk memberitahukan engkau tentang keadaanku. Aku limpahkan hajatku kepadamu supaya engkau membantuku. Aku telah melamar Nafisah kepada ayahnya. Tetapi ia menolakku." Setelah itu kemudian ia mengucapkan salam dan selanjutnya pergi dari makam Rasulullah. Keesokan harinya, Sayyid Ishaq dikagetkan dengan berita bahwa ia dipanggil oleh ayahnya Sayyidah Nafisah. Dan ketika ia menemuinya kemudian beliau berkata, "Tadi malam aku mimpi bertemu dengan kakekku Rasulullah. Dengan rupa yang sangat menawan, beliau mengucapkan salam kepadaku. Seraya berkata, 'Wahai Hasan, nikahkanlah putrimu Nafisah dengan Ishaq.' Kemudian dilangsungkanlah pernikahan mereka pada hari Jumat tanggal 5 Rajab 161 Hijriah.
Sehingga lengkaplah cahaya berkah Hasan dan Hussein di rumah itu. Karena Sayyidah Nafisah adalah keturunan Sayyidina Hasan, sedangkan suaminya keturunan Sayyidina Hussein. Sayyid Ishaq juga terkenal keagungannya, sifat waranya, banyak orang yang meriwayatkan hadis dan atsar darinya, karena beliau juga terkenal sebagai muhadis yang berkompeten. Sedangkan Sayyidah Nafisah terkenal zuhudnya, berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari, untuk bertahajud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Nafisah ketika menikah berusia 16 tahun, dan dari pernikahannya dengan Sayyid Ishaq, beliau dikaruniai 2 orang anak, Sayyid Qasim dan Sayyidah Ummu Kulsum. Selanjutnya diriwayatkan Sayyidah Nafisah berada di Mesir. Pada usia beliau menginjak 48 tahun, ada juga yang menyebutkan usia 44 tahun. Nama Sayyidah Nafisah tidak hanya terkenal di daerah Hijaz, melainkan juga di Mesir dan negeri-negeri Timur Tengah lainnya. Ketika para jamaah haji dari Mesir yang bertemu dengannya saat di Makkah dan Madinah, selalu terkesan dengan pengetahuannya yang luas dan kepribadiannya yang baik. Mereka menginginkan dan berharap, suatu saat Sayyidah Nafisah bisa berkunjung ke negerinya. Akhirnya pada hari Sabtu, 26 Ramadan 193 Hijriah Sayyidah Nafisah berangkat ke Mesir bersama suami, ayah, dan anak-anaknya. Saat tiba di Kairo, kedatangan Sayyidah ini disambut hangat dan dengan penuh sukacita oleh penduduk Mesir. Suara takbir dan tahmid yang dikumandangkan bersahutan serta ledakan-ledakan tangis yang mengharu. Mereka senang atas kedatangan Sayyidah Nafisah, karena harapan mereka untuk bisa belajar dan mengaji kepadanya bisa terwujud. Keberadaan Sayyidah Nafisah di Mesir tentunya membuat masyarakat di sana ingin mengunjungi rumahnya. Hampir setiap hari untuk mendengarkan pesan-pesan atau ceramah-ceramahnya. Akhirnya ketika Sayyidah sudah merasa cukup tinggal di Mesir, ia berniat untuk kembali ke Madinah. Namun masyarakat di sana merasa keberatan jika Sayyidah kembali ke Madinah, mereka meminta agar Sayyidah Nafisah dan keluarganya tetap tinggal bersama mereka. Hal ini membuatnya merasa bingung, lalu ketika Sayyidah Nafisah tidur, ia bermimpi bertemu kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu, Rasulullah memintanya agar menetap di Mesir. Ia pun akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di Mesir. Ia tinggal di rumah yang dihibahkan Abdullah bin As-Siri bin Al-Hakam. Beliau adalah gubernur Mesir. Hari demi hari Sayyidah Nafisah lewati dan selalu menghabiskan waktunya untuk mengaji, mengajar, mendidik umat, dan beribadah kepada Allah. Diriwayatkan selanjutnya, pada tahun 198 Hijriah Imam Syafi'i datang ke Mesir. Ia tinggal di sana lebih dari 4 tahun. Di sana juga ia mengarang kitab-kitabnya, namanya menjadi terkenal. Suatu hari Imam Syafi'i meminta untuk bertemu dengan Sayyidah Nafisah di rumahnya. Sayyidah Nafisah juga telah mendengar tentang kebesaran Imam Syafi'i. Ia senang mendengar keinginannya itu dan menyambutnya dengan penuh kehangatan dan kegembiraan. Kemudian setelah perjumpaan itu mereka sering melakukan pertemuan dalam hal membahas masalah-masalah agama. Bahkan ada riwayat yang mengatakan tentang Imam Syafi'i yang sering bersama Sayyidah Nafisah ketika di Mesir. Ulama yang paling sering bersamanya, dan mengaji kepadanya, justru dalam statusnya sebagai tokoh besar dalam fikih, beliau adalah Imam Syafi'i. Beliau juga biasa melakukan salat tarawih dengan Sayyidah Nafisah. Walaupun Imam Syafi'i memiliki kedudukan yang agung, jika ia pergi ke tempat Sayyidah Nafisah, ia selalu meminta doa kepada Sayyidah Nafisah dan mengharap berkahnya. Imam Syafi'i juga mendengarkan hadis darinya. Bila sakit, Imam Syafi'i mengutus muridnya sebagai penggantinya. Suatu hari, Imam Syafi'i menderita sakit.
Seperti biasanya, ia mengirim utusan untuk memintakan doa dari Sayyidah Nafisah untuknya. Tetapi kali ini Sayyidah Nafisah berkata kepada utusan itu, Allah membaguskan perjumpaannya dengannya dan memberinya nikmat dapat memandang wajahnya yang mulia. Ketika utusan itu kembali dan mengabarkan apa yang dikatakan Sayyidah Nafisah, Imam Syafi'i tahu bahwa saat perjumpaan dengan Tuhannya telah dekat. Imam Syafi'i berwasiat agar Sayyidah Nafisah mau menyalatkan jenazahnya bila ia wafat. Pada akhir Rajab tahun 204 Hijriah Imam Syafi'i wafat, dan Sayyidah Nafisah pun melaksanakan wasiatnya. Jenazah Imam Syafi'i dibawa dari rumahnya di kota Fustat ke rumah Sayyidah Nafisah dan di situ ia menyalatkannya. Yang menjadi imam adalah Abu Yakub Al-Buwaiti, salah seorang sahabat Imam Syafi'i. Kisah selanjutnya tentang karomah-karomah Sayyidah Nafisah. 1. Sayyidah Nafisah menunaikan ibadah haji sebanyak 30 kali. Sebagian besar perjalanan ibadah haji itu dilakukan dengan berjalan kaki. Hal ini dilakukan karena meneladani leluhurnya yaitu Sayyidina Husain. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Sayyidina Husain merasa malu apabila melaksanakan ibadah haji tidak dengan berjalan kaki. 2. Menyembuhkan seorang gadis yang mempunyai penyakit lumpuh, dikisahkan ketika beliau di Mesir dan bertetangga dengan keluarga Yahudi. Suatu hari tetangganya itu ada keperluan mendadak pergi keluar rumah, kemudian si ibu itu mengikatkan anak gadisnya yang lumpuh pada salah satu tiang rumah Sayyidah Nafisah. Singkat cerita, ketika si ibu itu pulang, beliau mendapati anaknya bisa berjalan, kemudian si ibu itu bertanya kepada anaknya, kenapa bisa berjalan? Lantas si anak gadis menceritakan bahwa ketika Sayyidah Nafisah sedang berwudu, dan air bekas wudu oleh anak gadis itu dibasuhkan ke kakinya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala anak gadis itu pun bisa berjalan. Dan selanjutnya keluarga Yahudi itu masuk agama Islam, dengan karomah air bekas wudu Sayyidah Nafisah. 3. Menolong wanita tua yang kesusahan, dikisahkan ada seorang wanita tua yang pekerjaannya menenun kain. Ketika akan menjual kain tenunannya itu, tiba-tiba disambar oleh seekor burung yang besar. Wanita ini kemudian mengadu kepada Sayyidah Nafisah, tak berapa lama kemudian. Ada seseorang yang memberi uang kepada Sayyidah Nafisah sebanyak 500 dinar. Kepada orang itu beliau bertanya apa sebab memberikan uang sebanyak itu. Lantas orang itu menjawab, hal ini dilakukan karena sebagai rasa syukur. Telah selamat dari tenggelam di laut berkat ada seekor burung besar, yang menjatuhkan gulungan tenunan kain. Dan gulungan kain itu selanjutnya untuk menambal lubang kapal yang bocor, kemudian uang itu seluruhnya diberikan ke wanita tua tersebut. 4. Keponakan beliau yaitu Zainab bercerita, bahwa beliau apabila makan cukup dalam 3 hari sekali. Dan anehnya semua makanan itu sudah tersedia di keranjang makanan itu, apabila beliau hendak makan, karomah seperti ini sama dengan karomah ibu dari Nabi Isa yaitu Sayyidatina Siti Maryam. 5. Dapat mengalirkan sungai Nil, diriwayatkan pada suatu ketika sungai Nil kekeringan. Masyarakat pun berduyun-duyun menghadap Sayyidah Nafisah. Kemudian beliau memberikan cadarnya untuk dilemparkan ke sungai Nil. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sungai Nil pun seketika itu juga airnya mengalir. 6. Guru Imam Syafi'i, riwayat sejarah Sayyidah Nafisah tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Imam Syafi'i. Karena sepanjang hidupnya Imam Syafi'i, beliau selalu silaturahmi ke Sayyidah Nafisah. 7. Beliau seorang dermawan. Dikisahkan suatu hari beliau diberi hadiah oleh seorang raja atau bangsawan, hadiah itu berupa uang sebanyak 1000 dinar, kemudian uang itu beliau bagikan kepada fakir miskin. Demikianlah beberapa karomah beliau yang masyhur, dan masih banyak karomah-karomah beliau yang lainnya.
Kisah selanjutnya menceritakan ketika beliau memasuki usia tua dan kisah wafatnya. Pernah suatu ketika, karena melihat semakin banyak orang yang mendatangi Sayyidah Nafisah untuk meminta doa dan berkahnya, agar semua keinginannya terkabul, suaminya ingin membawanya pulang ke Hijaz, Madinah. Namun Sayyidah Nafisah menolak ajakan itu. Sayyidah Nafisah berkata, "Aku pernah bermimpi bertemu baginda Rasul. Ia berkata, jangan pergi dari Mesir karena Allah akan mewafatkanmu di sana." Karena mengetahui isyarat tersebut, kemudian Sayyidah Nafisah menggali kuburnya sendiri, dan menirakatinya dengan khataman Al-Quran ribuan kali. Sebagian riwayat menyatakan sampai 1900 kali. Sebagian lain menyatakan 2000 kali. Sebagian lain menyatakan 6000 kali. Yang pasti, Sayyidah Nafisah turun ke dalam lubang makam yang digalinya, ketika siang dan malam untuk membaca Al-Quran dan salat di sana. Pada bulan Rajab 208 Hijriah, Sayyidah Nafisah mulai sakit. Ketika sakitnya bertambah parah, beliau mengirim surat kepada suaminya yang sedang berada di Madinah. Beliau meminta suaminya agar pulang ke Mesir. Rasa sakit beliau semakin bertambah parah pada bulan Ramadan. Para dokter pun datang melihat kondisinya. Mereka memberi saran agar Sayyidah Nafisah membatalkan puasanya agar tubuhnya kuat dan kembali sehat. Namun beliau menolaknya dengan keras, dan berkata, "Nauzubillah, selama 30 tahun aku berdoa agar aku wafat dalam keadaan berpuasa, dan sekarang kalian datang menyuruhku membatalkannya, dan sakitnya pun semakin hari semakin parah." Sampai pertengahan Ramadan, Sayyidah Nafisah menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat pada hari Jumat bulan Ramadan tahun 208 Hijriah. Ketika beliau wafat dalam keadaan berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Sebelum wafatnya, beliau berwasiat agar suaminya yang mengurus jenazahnya. Awalnya, suaminya ingin agar jasad istrinya dimakamkan di Baqi, bersama keluarganya. Ia datang membawa peti untuk membawa jenazahnya. Namun masyarakat Mesir keberatan. Mereka meminta agar jenazah Sayyidah tetap dimakamkan di Mesir. Kemudian penduduk Mesir melapor kepada penguasa setempat, agar mau membujuk suaminya meluluskan permintaan masyarakat Mesir. Sang penguasa lalu bergegas mendatangi suaminya, dan berkata, "Demi Allah, jangan larang kami untuk melihat makam Sayyidah Nafisah. Dulu sewaktu masih hidup, ketika tertimpa musibah atau sedang punya hajat, kami datang ke rumahnya meminta doa. Maka, tinggalkanlah jenazahnya di sini, sehingga jika kami punya hajat, kami bisa bertawasul dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping makamnya." Sayyidah Nafisah ketika tinggal di Mesir sekitar 7 tahun, dan wafatnya beliau selang 4 tahun dari wafatnya Imam Syafi'i. Dan tepat di area dimakamkannya Sayyidah Nafisah saat ini, telah dibangun sebuah masjid megah yaitu Masjid Sayyidah Nafisah. Masjid ini terhitung sebagai masjid terbanyak yang dikunjungi para peziarah. Masjid ini terletak di kota Kairo, kawasan yang dikenal saat ini dengan kawasan Sayyidah Nafisah. Demikianlah riwayat Sayyidah Nafisah, salah satu cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.